Piala Asia 2023 sudah memasuki matchday kedua pada setiap pertandingan fase grup. Beberapa tim berhasil tampil mengejutkan dengan mampu mengalahkan negara-negara unggulan. Salah satunya timnas Irak dan Indonesia yang meraih 3 angka usai mengalahkan Jepang dan Vietnam. Sementara itu Hong Kong juga bermain cukup apik dan hanya kalah 0-1 atas tim nasional Iran. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap Piala Asia hari ini sebagai berikut. Kekalahan mengejutkan Jepang atas Irak. Hajime Moriyasu melontarkan pernyataan sombong menjelang laga menghadapi Irak. Dia mengatakan timnas Jepang akan menang dengan mudah atas skuad singa Mesopotamia. Moriyasu begitu percaya dengan kemampuan para pemain Samurai Biru. Pelatih berusia 55 tahun itu menilai punggawa Jepang punya keunggulan tersendiri atas Irak. Moriyasu melupakan tragedi kelam kekalahan timnas Jepang di tahun 1993. Di tahun tersebut, skuad Samurai Biru harus menelan kekalahan di kualifikasi Piala Dunia. Meskipun diremehkan, Jesus Casas tetap mengusung target kemenangan atas Jepang. Pelatih Spanyol ini memuji skuad Samurai Biru sebagai tim terkuat di Asia. Jesus Casas sudah mempersiapkan pertandingan tersebut dengan sangat baik. Jalal Hasan selaku kapten Irak juga sependapat dengan pernyataan yang dilontarkan oleh sang pelatih. Dirinya akan memberikan permainan terbaik untuk bisa menghentikan dominasi Jepang. Pernyataan sombong Moriyasu kini seakan menjadi senjata makan tuan. Skuad Samurai Biru secara mengejutkan takluk atas Irak dengan skor tipis 2-1. Skuad singa Mesopotamia unggul 2 gol di babak pertama lewat brace dari Aimen Hussein. Di babak kedua, Jepang sebenarnya menggempur pertahanan Irak secara bertubi-tubi. Namun hanya 1 gol yang berhasil diceploskan lewat Wataru Endo di menit ke-93. Kemenangan ini memastikan Irak mendapatkan 1 tiket lolos ke babak 16 besar. Wataru Endo langsung mengusung target kemenangan atas Indonesia di laga terakhir. Kapten timnas Jepang ini mengatakan bakal menggempur pertahanan Indonesia sejak menit awal. Endo mengaku Jepang bermain cukup buruk di babak yang pertama. Skuad Samurai Biru juga kesulitan mengimbangi permainan dari Irak yang membuat Aimen Hussein menceploskan 2 gol. Endo menegaskan kemenangan atas Indonesia menjadi harga mati. Dirinya ingin meraih kemenangan di laga pamungkas untuk bisa memastikan 1 tiket lolos ke babak 16 besar. Pembuktian balas dendam Indonesia setelah diremehkan. Kekhawatiran Wataru Endo dilihat dari performa tim nasional Indonesia di Piala Asia. Skuad Garuda mampu meraih kemenangan atas Vietnam dengan skor tipis 0-1. Sebelumnya, Sintayong bertekad besar untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. Manajer asal Korea Selatan itu mengaku sudah menyiapkan taktik khusus. Dia menyebut Indonesia akan menunjukkan permainan menyerang dengan memanfaatkan keunggulan dari para pemainnya. Philippe Troussier juga mewaspadai semangat juang punggawa Garuda. Pelatih asal Prancis ini bilang kekuatan Indonesia bertumpu pada Marcelino Ferdinand. Troussier juga sudah merencanakan skema untuk meredam sang pemain. Sayangnya taktik yang dijalankan oleh Troussier nggak berjalan dengan baik. Secara statistik, Vietnam memang unggul dalam penguasaan bola dengan 58%. Akan tetapi, skuad asuhan Sintayong berhasil bermain dengan efektivitas tinggi. Skuad Garuda lebih banyak memiliki peluang dengan 5 shoot on target dari 16 percobaan. Angka ini lebih rendah dari Vietnam yang hanya menorehkan 3 tembakan tepat sasaran. Beberapa peluang emas juga sempat dihasilkan oleh Indonesia. Salah satunya lewat sundulan dari Sandy Walsh di penghujung babak pertama. Pemain keturunan Belgia ini sukses menyambut umpan silang dari Hapner dengan kepalanya. Namun peluang tersebut masih mampu ditepis oleh kiper Vietnam yakni Philippe Nguyen. Di sisi lain, laga ini juga berjalan dengan tensi yang lumayan tinggi. Hal itu bisa dibuktikan dengan 32 pelanggaran yang terjadi di sepanjang 90 menit. Puncak ketegangan terjadi saat Lipan Tanlong melakukan pelanggaran keras di penghujung laga. Bek asal Vietnam ini secara sengaja menghentikan soloran cantik dari Marcelino Ferdinand. Akibatnya Lipan Tanlong harus diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua. Asnawi Mangkualam dinobatkan sebagai man of the match di laga kontra Vietnam. Kapten timnas Indonesia ini dianggap sebagai pemain pembeda berkat torehan 1 golnya. Pemain kelahiran Makassar ini juga bermain apik dan sulit dilewati oleh para pemain Vietnam. Sintayong berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung penuh tim nasional Indonesia. Dia mengatakan dukungan tersebut berpengaruh besar untuk mental para pemain.
Sintayong juga mengapresiasi perjuangan para punggawa Garuda di atas lapangan. Pasalnya, Indonesia sendiri sempat diremehkan karena menjadi salah satu tim termuda. Bahkan skuad Garuda diremehkan sebagai salah satu kontestan terburuk di Piala Asia. Namun skuad Garuda nggak boleh jumawa begitu saja karena mereka akan berhadapan dengan Jepang di laga terakhir fase grup. Raihan 3 poin menjadi target utama untuk bisa mengunci tiket lolos ke babak 16 besar. Sayangnya hal itu cukup sulit mengingat Jepang menjadi salah satu kandidat kuat juara. Skuad Garuda harus bisa memaksimalkan performa mereka untuk meraih hasil imbang. Hasil imbang yang akan diraih tentunya akan membuat timnas Indonesia menempati peringkat 3 terbaik. Iran yang hanya bisa menang tipis atas Hong Kong. Setelah pertandingan Indonesia versus Vietnam, timnas Iran melakoni pertandingan pekan kedua grup C menghadapi Hong Kong. Skuad tim Meli berambisi mengunci tiket lolos ke fase gugur. Amir Galenoy selaku pelatih Iran meminta anak asuhnya untuk tampil lebih apik saat menghadapi Hong Kong. Pelatih 60 tahun ini menilai anak-anak asuhnya bermain di bawah standar saat menghadapi Palestina. Sementara itu pelatih Hong Kong yakni Jordan Henderson berjanji bakal tampil habis-habisan menghadapi Iran. Dirinya akan memberikan perlawanan sengit untuk skuad tim Meli. Komentar dari Jordan Henderson langsung dibuktikan dengan hanya kalah tipis atas Iran. Hong Kong mampu menahan gempuran dari skuad tim Meli dengan hanya tumbang tipis dengan skor 0-1. Skuad tim Meli tampil dominan dengan 70% penguasaan bola dan 14 tembakan ke gawang Hong Kong. Namun Iran hanya mampu mencetak sebiji gol lewat aksi dari Mehdi Gayedi di menit ke-24. Iran juga membuang 2 peluang emas sehingga gagal menambah keunggulan. Pertahanan rapat dan semangat juang tinggi dari Hong Kong nyaris membuat skuad tim Meli frustasi. Kekalahan tipis timnas Iran ini menjadi catatan positif dari performa Hong Kong di Piala Asia 2023. Padahal skuad asuhan John Anderson hanya berada di peringkat ke-150 dunia. Peringkat ini membuat Hong Kong menjadi tim dengan peringkat terendah di Piala Asia. Namun mereka mampu menahan gempuran Iran yang berada di peringkat 21 dunia. Hong Kong bertahan dengan tim solid dari permainan skuad tim Meli yang diperkuat oleh pemain top. Mulai dari Mehdi Taremi, Sardar Azmoun, dan juga Saman Ghoddos yang berkarir di liga-liga Eropa. Di laga ini, Milad Mohammadi layak dilabeli sebagai man of the match-nya. Pemain dari AEK Athens ini tampil dominan di sisi kiri permainan skuad tim Meli. Alhasil Mohammadi diberikan rating tertinggi sebesar 8,1 oleh SofaScore. Pemain berumur 30 tahun ini juga mencatatkan assist untuk gol kemenangan Iran yang dicetak oleh Mehdi Gayedi. Itulah ulasan kronologi lengkap seluruh babak penyisihan grup yang berlangsung tadi malam. Bagaimana pendapatmu? Tim manakah yang kamu prediksi bakal lolos ke babak 16 besar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.